Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke Kamar Kisah. Kali ini Kamar Kisah akan menceritakan kisah tentang sebatang kayu. Oke, kita langsung ke kisahnya. Tanda-tanda kiamat semakin banyak, semakin dekat, sementara kebanyakan manusia lalai dari hal yang pasti mereka temui. Kisah ini terjadi di zaman dahulu di kalangan Bani Israel, diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar menjadi ibrah pelajaran bagi mereka yang berakal. Keutamaan tauhid, segala sesuatu yang kita lakukan tidak lepas dari ikatan tauhid. Karena hidup kita di dunia hanya punya satu tujuan luhur, yaitu mengabdi beribadah hanya kepada Allah SWT. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran, Surat Az-Zariyat ayat 56. Sehingga apapun aktivitas kita, hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah, meski hanya sekedar interaksi dengan sesama. Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 162-163. Begitu agung nilai tauhid dalam kehidupan manusia, seandainya mereka mau mengerti, tapi kebanyakan kita seolah-olah tidak ingin mengerti. Merasa tauhid itu gampang, subhanallah. Seandainya benar yang mereka katakan, tentulah Rasulullah SAW tidak berjuang dengan sekuat tenaga, menjaga dan menutup semua pintu yang dapat merusak tauhid pada umatnya. Perhatikanlah hingga saat-saat beliau di atas ranjang kematian, tak henti-hentinya beliau mengingatkan perkara tauhid ini. Dan inilah kisah sebatang kayu. Salah satu gambaran yang dapat dijadikan pelajaran adalah apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang dua orang Bani Israel di zaman dahulu. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau SAW menyebut-nyebut seorang laki-laki Bani Israel yang meminta kepada seorang dari Bani Israel lainnya agar meminjaminya 1000 dinar. Maka berkatalah si pemilik uang, datangkanlah saksi untukku agar aku bersaksikan kepada mereka. Laki-laki yang meminjam itu berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Si pemilik uang berkata lagi, berikan untukku yang menjamin. Orang yang meminjam berkata, cukuplah Allah sebagai penjamin. Si pemilik uang pun berkata, engkau benar. Lalu dia menyerahkan uang itu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian si peminjam berlayar dan menyelesaikan urusannya. Setelah itu dia mencari angkutan yang akan membawanya kepada temannya karena waktu yang telah ditentukan. Namun dia tidak mendapatkannya. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu, lalu melubanginya dan memasukkan 1000 dinar itu ke dalamnya, serta sehelai surat kepada sahabatnya. Kemudian dia memperbaiki pecahan lubang itu, lalu dibawanya kayu itu ke laut. Dia pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si fulan 1000 dinar. Lalu dia meminta jaminan, maka aku katakan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia pun ridho engkau sebagai penjamin. Dia pun meminta kepadaku saksi. Lalu aku katakan, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun meridhoinya. Sesungguhnya aku sudah berusaha sungguh-sungguh mencari kendaraan, menyerahkan hak ini kepadanya. Namun aku tidak kuasa dan saya titipkan uang ini kepada engkau. Si laki-laki itu melemparkan kayu itu hingga masuk ke laut. Kemudian dia pulang dalam keadaan tetap mencari kendaraan untuk menuju negeri sahabatnya. Sementara orang yang meminjam uang itu keluar menunggu-nunggu. Barangkali ada kendaraan yang membawa hartanya. Ternyata dia hanya menemukan sepotong kayu yang di dalamnya ada harta. Dia pun mengambil kayu itu sebagai kayu bakar keluarganya. Setelah dia menggeragaji kayu itu, dia dapatkan harta dan sehelai surat. Kemudian datanglah orang yang dahulu dipinjaminya uang. Orang itu datang membawa 1000 dinar. Dia berkata, demi Allah, saya selalu berusaha mencari kendaraan untuk menemui engkau dengan membawa hartamu ini. Tapi saya tidak mendapatkan satu kendaraan pun sebelum saya datang ini. Si pemilik uang berkata,
Apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu? Kata si pengirim, kata si peminjam itu. Saya terangkan kepadamu bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini. Laki-laki pemilik uang itu berkata lagi, sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu dengan harta yang kau kirimkan dalam sebatang kayu. Silahkan kembali dengan 1000 dinar itu dengan selamat. Mungkin segitu saja kisah sebatang kayu. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.